KPM PKH BPNT ini akan terima 2 kali bantuannya pada pencairan bantuan PKH BPNT triwulan yang ketiga. Dan juga ada banyak KPM PKH BPNT yang dipastikan nanti tidak akan menerima lagi bantuannya di tahap yang ketiga. Guys, kalau video ini tembus 300 like dalam satu hari, akan ada hadiah buat teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman semua sudah like dan subscribe channel ini. Dah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Munusidin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel ini, baik dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dengan channel ini, mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya juga, supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan dari channel ini. Supaya teman-teman semua mendapatkan informasi terbaru terupdate seputar program-program dari pemerintah. Nah, di video kali ini kita akan membahas informasi terbaru seputar bantuan PKH BPNT, di mana ada beberapa KPM PKH BPNT yang akan terima 2 kali bantuannya pada triwulan yang ketiga. Dan ada juga banyak KPM PKH yang dipastikan tidak terima lagi bantuannya di tahap 3. Kira-kira seperti apa kriterianya kita akan bahas pada video ini. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Nah, jadi di video saya sebelumnya, saya menginformasikan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada proses burekol ya dari Kementerian Sosial. Ada, kalau di wilayah saya itu ada sekitar 1013 orang yang akan menerima KKS burekol, yaitu satu kabupaten. Jadi untuk jadwalnya ini masih belum keluar dari pihak Bank Himbara. Biasanya pihak Bank Himbara akan konfirmasi kepada kami para pendamping PKH untuk penjadwalan pendistribusian kartu KKS yang masuk ke dalam kategori burekol. Nah, kita akan coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya di video saya sebelumnya. Ini terkait dari Habib Bahaspit ya. Ini status dicek bansos sudah berubah periode April-Juni untuk tahap yang kedua via pos. Jadi teman-teman yang sebelumnya bantuannya itu cairnya melalui PT Pos Indonesia pada tahap 1 ataupun di tahun kemarin, coba teman-teman hari ini lakukan pengecekan di aplikasi cek bansos. Apakah status teman-teman sudah berubah April-Juni dan sudah berubah ke proses burekol. Jadi teman-teman bisa lakukan pengecekan situ untuk memastikan apakah teman-teman masuk ke dalam data burekol yang akan dilakukan pendistribusian kartu KKS ataupun kartu ATM di bulan Agustus ini. Jadi teman-teman pastikan cek dulu nama di aplikasi cek bansos ya, atau di websitenya ya, website cek bansos Kementerian Sosial yang developernya itu adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nanti di situ teman-teman masukkan aja nama, daerah, kemudian tinggal cari saja akan muncul nanti beberapa referensi nama yang teman-teman input dan umurnya yang tertera nanti di aplikasi cek bansos. Nah, jadi silakan cek dulu untuk memastikan nanti di proses burekol tahap 2 ini nama teman-teman semua masuk ke dalam data pendistribusian KKS untuk di bulan Agustus. Kita coba jawab pertanyaan lagi yang kedua. Ini ada Al Rashid, Bang, bagaimana yang KPM baru belum punya KKS? Nah, jadi memang untuk KPM baru ini kan dia ditentukan sebagai KPM itu kan harus menerima KKS terlebih dahulu. Misalnya dia ditunjuk atau ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH BPNT, tentunya pasti dia masuk ke dalam data pendistribusian atau sudah memiliki nomor rekening atau kartu KKS yang ada di Bank Himbara. Jadi kalau teman-teman sudah punya kartu KKS merah putih yang juga sebagai ATM sudah didistribusikan oleh Bank Himbara, berarti teman-teman sudah masuk ke dalam penerima bantuan sosial, baik PKH ataupun BPNT. Dan kartu KKS-nya itu sama ya, antara PKH dan juga BPNT, itu memiliki kartu KKS yang sama. Jadi bisa jadi nanti selama ini teman-teman hanya menerima bantuan BPNT saja, ketika nanti teman-teman ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH, nanti bantuannya itu akan masuk ke rekening BPNT yang selama ini teman-teman pegang ya. Jadi pastikan teman-teman kalau teman-teman punya kartu BPNT dan nanti ketika ditetapkan sebagai penerima PKH, bantuannya akan masuk ke dalam satu kartu tersebut. Dan kalau misalnya nanti teman-teman yang masuk ke dalam
penerima manfaat bantuan BPNT PPKM pada tahun 2021 dan sudah diberikan kartu KKS ya, kartu ATM, pastikan disimpan baik-baik, jangan sampai dibuang dan lain sebagainya, karena bisa jadi nanti ketika penambahan penerima manfaat BPNT ataupun PKH itu akan menyasar kepada KPM yang sudah masuk ke dalam kategori penerima BPNT PPKM tahun 2021. Nah, kebanyakan kasusnya seperti itu pada proses Burekol kemarin. Jadi ketika masuk datanya ke Burekol, ternyata si KPM ini ketika dicek di Bank Himbara sudah memiliki kartu KKS yang dulu pernah dibagikan pada 2021 saat penyaluran bantuan BPNT PPKM. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau sudah pernah menerima kartu ATM pada pencairan BPNT PPKM 2021, pastikan itu tetap disimpan. Siapa tahu nanti ke depannya teman-teman ditetapkan sebagai penerima manfaat BPNT ataupun penerima manfaat PKH. Kita jawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini bagaimana kalau penerima baru apa sudah ada info? Nah, ini sama ya tadi ya. Kak, saya dapat BPNT tapi saya punya komponen lansia. Apakah saya bisa diusulkan lewat PKH, nik KTP saya? Nah, jadi penerima BPNT yang masuk kategori lansia apakah bisa diusulkan untuk penerima PKH? Bisa, jawabannya bisa karena penerima BPNT itu kategori kelayakan desilnya itu berada pada desil 1 sampai dengan desil 4. Jadi masyarakat atau KPM yang masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 4 itu masuk kriteria untuk pengusulan bantuan PKH. Namun apakah saat pengusulan itu ada kuota yang kosong di penerima PKH ya tergantung dari Kementerian Sosial atau pemerintah selaku yang mewenangi untuk kebijakan penerima manfaat PKH. Bisa jadi nanti misalnya si penerima PKH lansia ini kemudian nanti ketika ada kekosongan kuota penerima PKH itu akan diambil dari penerima BPNT sebelumnya, bisa jadi yang lansia, kemudian atau yang lainnya. Karena untuk penerima PKH sendiri itu biasanya ya itu diambil dari penerima BPNT murni. Jadi tidak perlu lagi si penerima PKH baru ini untuk membuat kartu KKS ataupun kartu ATM. Sudah ada kartu ATM lama yang biasa digunakan pada saat pencairan bantuan BPNT murninya. Jadi itu ya teman-teman bisa untuk selagi masih masuk ke dalam desil 1 sampai dengan desil 4 bisa diusulkan mendapatkan bantuan PKH. Caranya gimana? Caranya bisa melalui desa ataupun kelurahan yang ada di wilayah masing-masing, pengusulannya melalui operator SISNG atau teman-teman bisa melakukan pengusulan di aplikasi Cek Bansos ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke topik utama yaitu terkait KPM PKH BPNT akan terima 2 kali bantuannya nanti pada triwulan ketiga dan ada sudah bisa dipastikan ada banyak KPM PKH BPNT yang dipastikan tidak akan menerima bantuannya nanti di tahap yang ketiga. Jadi teman-teman Kementerian Sosial yaitu Menteri Sosial beberapa waktu yang lalu saat rapat dengar pendapat dengan DPR RI ini menyampaikan ada sekitar 200.000 data penerima manfaat PKH BPNT yang menyalahgunakan bantuan sosial untuk permainan judol. Ya, jadi nanti ada 200.000 penerima PKH BPNT yang dipastikan dicoret bantuannya oleh Kementerian Sosial karena teridentifikasi dengan judol. Jadi itu adalah salah satu ya tindakan penyalahgunaan bantuan sosial oleh penerima manfaat di mana seharusnya bantuan sosial itu digunakan untuk keperluan kebutuhan pokok seperti membeli sembako, kemudian kalau dia penerima PKH punya komponen anak sekolah membeli baju seragam anak, membayarkan SPP dan lain sebagainya, tetapi banyak yang teridentifikasi sekitar 200.000 sudah bisa dipastikan dicoret dari penerima manfaat bantuan PKH BPNT yang dipastikan tidak akan cair lagi nanti pada proses penyaluran triwulan atau tahap yang ketiga. Nah, siapa saja dari 200.000 itu kami belum menerima data kepastiannya dari Kementerian Sosial. Yang jelas teman-teman selalu update, selalu pantau terus aplikasi Cek Bansos untuk melihat update terbaru data teman-teman masing-masing. Jadi di aplikasi Cek Bansos itu teman-teman bisa melakukan pengecekan status penerima bantuan sosialnya. Apakah sudah April Juni, sudah SP2D, sudah SPM, apakah sudah exclude. Exclude itu artinya
berarti berdasarkan pengelompokan desil, teman-teman tidak masuk ke dalam kriteria kelayakan penerima manfaat bantuan sosial. Jadi pastikan teman-teman selalu melakukan pengecekan di aplikasi Cek Bansos yang bisa teman-teman download di aplikasi Play Store. Nah, kemudian ada KPM yang akan cair 2 kali bantuannya nanti pada triwulan yang ketiga, yaitu bagi KPM PKH BPNT yang sebelumnya cair melalui KKS sebelumnya cair melalui PT Pos, kemudian masuk ke dalam data Burekol atau buka rekening kolektif atau pendistribusian kartu KKS ulang, ini nanti untuk tahap 2-nya ini kemungkinan besar akan disalurkan berbarengan nanti pada pencairan bantuan PKH tahap 3. Jadi nanti di tahap 3 KPM PKH BPNT yang cairnya melalui PT Pos masuk ke dalam peralihan, ini akan menerima 2 kali bantuan. Yang pertama, bantuan PKH BPNT untuk tahap yang kedua, dan yang kedua bantuan PKH BPNT pada tahap yang ketiga itu sendiri. Nah, kalau teman-teman di aplikasi Cek Bansosnya itu sudah keterangannya April Juni dan sudah proses Burekol, itu kemungkinan besarnya akan menerima 2 kali nanti pada tahap yang ketiga. Nah, tapi silakan lakukan pengecekan update terus di aplikasi Cek Bansos apakah sudah proses Burekol, kemudian desilnya 6 sampai dengan 10, exclude kah atau seperti apa statusnya. Jadi teman-teman lakukan aja terus pengecekan di aplikasi Cek Bansos. Jadi untuk KPM PKH yang masuk Burekol ini nanti bantuannya akan cair di tahap 2-nya ya. Yang untuk tahap 2 itu kan harusnya cair pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, April, Mei, Juni ini harusnya kan cair di bulan Juni atau bulan Mei kemarin. Nah, tapi karena beberapa satu hal, ada verifikasi, sinkronisasi data, validasi, kemudian peralihan dari pos ke Bank Himbara, ini sehingga bantuannya itu akan ditangguhkan nanti pada saat penyaluran bantuan PKH tahap yang ketiga. Nah, itu ya teman-teman, semoga nanti buat teman-teman yang cairnya melalui PT Pos, kemudian masuk ke dalam data Burekol, nanti di tahap 2 bantuannya untuk tahap 2 bisa cair untuk tahap yang ketiga. Dan itu saja mungkin teman-teman informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Pastikan teman-teman semua sudah like video ini. Silakan komentar di kolom komentar kalau punya pertanyaan. Dan pastikan share video ini ke berbagai media sosial yang teman-teman miliki. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi pemberitahuan dan informasi terbaru dari channel ini. Saya Imam Rosidin, saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.